Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Gemini dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Nine of Swords. Ada 9 pedang. 9 pedang muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Gemini. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, 9 pedang ini adalah sebuah kartu yang memiliki sebuah energi, mohon maaf, cukup negatif ya, teman-teman. Kenapa aku katakan demikian? Karena secara visualisasi cukup menggambarkan tentang bagaimana kondisi kehidupan kamu saat ini gitu. Ya, kamu sedang merasakan sebuah kesedihan, keterpurukan. Kamu dalam fase yang memang benar-benar cukup terpukul banget, teman-teman. Ya, terlihat masalah demi masalah yang terjadi di dalam kehidupan kamu yang tanpa henti. Begitu banyak masalah yang terjadi, tentu ini memang yang mungkin menjadi salah satu faktor penyebab mengapa kesedihan itu kamu rasakan. Oke. Nah, dari situasi dan kondisi ini ya bisa jadi banyak hal yang membuat kamu menjadi seperti ini, teman-teman. Ya, keputusasaan, pesimis, kondisi kesehatan juga yang mungkin nggak terlalu bagus ya. Ya mungkin nggak semua memang, tetapi cukup menggambarkan hal yang demikian. Ya. Nah mungkin pertanyaannya adalah teman-teman, apakah dalam pekan ini bakal ada sebuah perubahan? Ya, bakal ada sebuah perubahan, bakal ada hal-hal yang mengejutkan nih. Kita akan lihat dari kartu berikutnya. Nah, pada kartu yang kedua aku punya Six of Pentacles. 6 koin muncul hadir, teman-teman. Jadi hadirnya kartu kedua ini cukup menggambarkan tentang bagaimana sebuah potensi dan peluang kamu untuk bangkit dari segala keterpurukan, ya. Untuk bangkit dari segala masalah-masalah yang selama ini terjadi. Kenapa? Aku melihat ada sebuah keseimbangan nantinya, teman-teman. Ya, sebuah keseimbangan, kestabilan, dan bahkan sebuah pencapaian terbesar kamu. Kehidupan kamu akan dibanjiri dengan beberapa keberuntungan. Dan aku rasa ini termasuk salah satu hal yang sangat mengejutkan bagi kehidupan kamu. Memang sih tidak ada yang tidak mungkin. Ya, tidak ada yang tidak mungkin. Meskipun dalam kondisi yang sangat terpuruk sekalipun. Kamu tetap memiliki sebuah peluang dan kesempatan untuk bisa memperbaiki segala sesuatunya dengan lebih baik. Oke. Nah, kemudian pada kartu berikutnya aku punya ini. Ada Seven of Swords.
Hanya saja memang kamu wajib berhati-hati dan waspada, teman-teman. Kenapa? Karena, mohon maaf, mungkin salah satu faktor penyebab mengapa masalah selalu terjadi di dalam kehidupan kamu, ya karena adanya orang-orang yang bermanipulatif. Orang-orang yang bermanipulatif di sini tentu biasanya sih bermuka dua ya. Dan bahkan seseorang yang pernah kamu tolong, kamu bantu, itu juga banyak menghancurkan kehidupan kamu, teman-teman. Oke. Kemudian, pada kartu berikutnya aku punya The Emperor. Aku akui kamu sangat bijak gitu loh. Kamu sangat baik banget. Dan bahkan terlalu baik. Saking terlalu baiknya kamu, teman-teman. Jadi kamu tuh nggak bisa membedakan mana orang yang baik, mana dan tidak. Ya, semua kamu anggap sama. Gitu. Oke, mungkin benar. Kamu selalu positive thinking. Tetapi ketika ujung-ujungnya juga kamu selalu dikecewakan, teman-teman, ya untuk apa kamu membantu orang yang mungkin ya toxic, ya dekat dengan orang-orang yang toxic. Karena memang tidak dapat dipungkiri loh. Banyak yang tidak suka, iri dengki terhadap kehidupan kamu di sini, teman-teman. Tetapi, ya, paling tidak kamu harus punya batasan-batasan diri kamu, teman-teman, ya, untuk tidak dekat-dekat dengan orang-orang yang mungkin toksik tersebut, ya. Nah, tetapi memang pada intinya, aku melihat yang akan terjadi adalah kebangkitan kamu. Yang akan terjadi adalah sesuatu hal yang sangat mengejutkan ketika sesuatu hal yang selama ini kamu harapkan, teman-teman, ya, itu bakal terjadi. Ya, ada hal-hal besar yang mungkin akan membuat kamu benar-benar akan berubah ya, kehidupannya lebih baik dan positif, teman-teman. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan melihat kondisi finansial ekonomi ya, rezeki ataupun keuangan dari teman-teman Gemini dalam pekan ini. Bagaimana kondisi keuangan ataupun rezeki teman-teman Gemini dalam pekan ini? Oke. Semoga kondisi keuangan kamu ataupun rezeki kamu dalam pekan ini bagus ya, teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Ace of Cups. Oke. Kartu cangkir ini muncul hadir sebagai energi pembuka, teman-teman. Berbicara masalah rezeki ataupun keuangan ya. Jadi, ini adalah sebuah kartu yang memiliki sebuah arti tentang sebuah keberkahan, keberuntungan, kelimpahan materi, rezeki. Secara singkat itu, teman-teman. Dan kemudian aku punya The Chariot. The Chariot ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah kemajuan dan peningkatan kamu nih. Ya, ada hasil yang cukup nyata dari proses kerja keras, ikhtiar, dan doa kamu selama ini, teman-teman. Nah, ternyata benar. Aku punya The Lovers. Sebagai energi penutup, The Lovers ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya tentang adanya ikut campur tangan Tuhan di sini. Jadi ada ikut campur tangan Tuhan, jelas ini akan menjadi salah satu faktor penyebab mengapa rezeki kamu berlimpah, mengapa keuangan kamu akan bagus, ya lancar, teman-teman. Kehidupan kamu penuh dengan keberkahan, ya doa-doa yang terkabulkan, doa-doa yang termanifestasikan. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi mungkin ini sesuatu hal yang bakal mengejutkan kamu ya dalam pekan ini, ya bakal ada sebuah kemajuan peningkatan yang cukup signifikan di situ. Oke, amin ya. Next, poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sudah berumah tangga ya. Bagaimana kehidupan rumah tangga teman-teman Gemini dalam pekan ini? Oke. Nah, aku punya The World. Kemudian aku punya Justice dan aku punya Knight of Swords. Melihat tentang bagaimana kehidupan rumah tangga dari teman-teman Gemini. Jadi memang dari ketiga kartu ini cukup dan sangat menggambarkan tentang hal-hal yang sangat-sangat positif ya, teman-teman, dan bahkan sangat istimewa. Ini kartu menggambarkan tentang bagaimana pencapaian kamu ya, teman-teman. Ya, kalau dikatakan saat ini lagi menikmati banget hubungan rumah tangga yang penuh dengan keharmonisan, ya seperti itu. Ya, kenapa? Aku melihat ada sebuah keadilan, keseimbangan, kemenangan besar, teman-teman, atas kerja keras ikhtiar kamu. Jadi contoh seperti ini, ketika kamu berupaya berusaha untuk membuat kehidupan rumah tangga kamu lebih baik, ya, secara hubungan gitu ya, maka ya tadi keharmonisan akan kamu peroleh, ya kan? Kemudian ketika kamu berupaya berusaha untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dalam kondisi rezeki, ya itu akan kamu peroleh juga, teman-teman. Jadi
tidak ada yang sia-sia sih. Dan sepanjang pekan ini, ya teman-teman, bisa jadi kehidupan kamu akan terus mengalami sebuah perbaikan, ya, dan peningkatan-peningkatan yang cukup tajam, teman-teman, ya, dari rezeki. Amin ya. Next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang berpacaran. Aku punya Four of Swords, ada 4 pedang. Aku punya The Magician, dan aku punya The Hanged Man. Nah, melihat tentang bagaimana kehidupan asmara berpacaran dari teman-teman Gemini. Jadi memang dari ketiga kartu ini cukup dan sangat menggambarkan loh teman-teman tentang bagaimana hubungan, ya, asmara kamu gitu loh. Kalau dikatakan hubungan asmara kamu, berpacaran kamu tuh maaf ya, nggak terlalu baik ya. Dan bahkan dalam fase ini kamu seperti sudah berpasrah banget, teman-teman. Ya, berpasrah banget nih. Ya ibaratkan kamu sudah memberikan yang terbaik. Tetapi bisa jadi, ya teman-teman, hasil yang kamu dapatkan itu nggak sesuai dengan harapan. Hasil yang kamu dapatkan itu nggak sesuai dengan ekspektasi kamu. Sehingga timbul sebuah kekecewaan juga di situ. Ya. Nah, lalu bagaimana? Apakah ada potensi hubungan kamu akan membaik, lebih baik, teman-teman? Sebenarnya ada, ya. Kenapa aku punya The Magician? Ini juga sesuatu hal yang bakal mengejutkan bagi kamu, teman-teman, ketika segala sesuatunya akan berubah menjadi lebih baik. Ya, mungkin untuk menyatukan dua pola pikir yang berbeda memang harus ada proses yang mungkin cukup membuat kamu sakit, tetapi pada akhirnya ketika sudah didapatkan, sudah dicapai segala sesuatunya, maka ya endingnya cukup positif kok, teman-teman. Ya, cukup baik, semoga ya bisa lebih baik ya. Next, poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang jomblo, ya, single mom, dan single dad ya. Aku punya Strength, kemudian aku punya The Devil, dan aku punya Ace of Pentacles. Nah, aku melihat ada sebuah penaklukan, ya, penaklukan dan the high pribasi positif banget, energinya lagi positif-positifnya nih teman-teman. Nah, jadi penaklukan di sini kenapa aku punya The Devil? Mungkin ini ada kaitannya dengan sebuah kondisi kehidupan yang gimana selama ini kamu selalu terbelenggu, ya, selalu terbelenggu mungkin di dalam kehidupan yang selama ini selalu gagal, ataupun kamu sulit di dalam mencari jodoh dan pasangan hidup, teman-teman. Ya mungkin ada energi negatif yang membelenggu kamu, mengunci kamu ya, jodoh kamu, teman-teman. Ya percaya nggak percaya sih, tetapi mungkin selama ini itu kamu rasakan, kamu sulit di dalam menemukan pasangan gitu ya. Tetapi kali ini ya teman-teman, karena adanya daya privasi positif inilah yang akan mungkin menghancurkan, menaklukkan semua energi negatif yang selama ini membelenggu kamu. Ya bisa saja ini adalah sebuah bentuk doa, ya kan? Doa kamu gitu ya. Dan kemudian aku punya Ace of Pentacles. Dan di sini kalau dikatakan mungkin kamu berpeluang, berpotensi akan segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupmu, bisa jadi, teman-teman. Tetapi memang pada fase ini juga tidak luput dengan hadirnya, datangnya, adanya rezeki. Nah ini untuk teman-teman Gemini yang menjadi tulang punggung keluarga juga sangat penting loh. Ya, ketika ada rezeki yang berlimpah itu akan kamu dapatkan, teman-teman. Amin. Oke, next. Poin terakhir, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Aku punya The Star. Kemudian aku punya Eight of Pentacles. Dan aku punya The Moon. Nah, melihat tentang bagaimana ya kehidupan asmara teman-teman Gemini yang sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya, teman-teman, sebenarnya sejauh ini sih energinya cukup positif ya. Kedekatan kamu dengan seseorang itu ya kamu sudah cukup nyaman banget gitu ya. Kamu cukup menikmati banget kedekatan kamu dengan dia, dan bahkan kalau dikatakan sudah berharap besar ya tentu mungkin seperti itu ya. Tetapi untuk mendapatkan dia memang bukan sesuatu hal yang mudah, teman-teman. Harus ada perjuangan dan pengorbanan juga gitu ya. Agar dia yakin mungkin bahwasanya kamu orang yang terbaik untuk dia, ataupun mungkin kebalikannya deh ya. Dan The Moon ini kartunya menggambarkan tentang apa sih kalau dikatakan mungkin ada sedikit keraguan juga gitu ya. Contoh nih, ketika kamu mendekati dia ya kan, kemudian mungkin dia masih ragu, sehingga keraguan itu harus kamu tepiskan dengan apa, teman-teman? Pengorbanan dan
perjuangan kamu, dan kemudian sebaliknya mungkin ketika seseorang tersebut mendekati kamu ya kamu ragu gitu. Karena apa? Mungkin bisa jadi belum ada perjuangan dan pengorbanan, tetapi ketika ada dua hal tersebut bisa jadi teman-teman ya itu cukup menjawab tentang keraguan kamu ataupun dia gitu ya. Oke, semoga berhasil deh ya untuk teman-teman Gemini yang lagi PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Next, kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Gemini. Aku punya tanggal 23, tanggal 3, 27, 18, tanggal 13, 26, 25, tanggal 4, 20, tanggal 2, 24, dan 19. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.